Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberikan kepada kita kesempatan untuk boleh ada di hari ini. Biarlah setiap waktu yang Tuhan boleh berikan kepada kita boleh pergunakan untuk memuliakan Dia. Kita akan mengawali kehidupan kita hari ini dengan menaikkan pujian di hadapan-Nya.
Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Biarlah kita bersama-sama menaikkan pujian kita. Kita menyanyi bagi Dia. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Kami menyembah Engkau ya Tuhan, kami meninggikan nama-Mu, kami bernyanyi bagi-Mu Tuhan, kami menaikkan pujian kami memuji Engkau Tuhan, kami tinggikan, sembah Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Tuhan, kami memuji Engkau ya Allahku. Amin. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena inilah yang ku renungkan ya Tuhan, inilah yang ku renungkan
Tuhan Kau dengar pujian kami Tuhan, dan pujian yang berkenan. Tuhan Kaulah Tuhan yang kami puji, kami muliakan, tinggikan nama-Mu Tuhan, agungkan. Kami muliakan nama-Mu ya Tuhan, kami muliakan, oh kami muliakan. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Tuhan, biarkan pujian kami manis di hadapan-Mu. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu, dan hatiku bersuka karena-Mu. Disembah Tuhan, kami sembah, kami tinggikan Tuhan, kami agungkan Tuhan, kami agungkan. Itu pujian kami Tuhan manis di hadapan-Mu. Kami rindu pujian kami berkenan Tuhan. Kami rindu ya Tuhan. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu, dan hatiku bersuka karena-Mu. Tuhan, biarkan pujian kami terdengar manis di hadapan-Mu. Jangan biarkan kami hanya memikirkan penilaian manusia, karena penilaian di hadapan-Mu jauh lebih penting dari semua. Biarkan pujian penyembahan ini benar-benar manis di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Engkau Bapa menilai setiap kami pribadi. Engkau melihat kedalaman hati kami yang paling dalam. Engkau mengenal kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Biarkan pujian yang kami naikkan, pujian yang mengalir dari hati kami yang paling dalam. Biarkan pujian ini manis di hadapan-Mu ya Bapa. Itu sukacita kami. Itu sukacita kami. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Anugerah kesempatan Tuhan boleh berikan kepada kami. Kami bersyukur kami bisa bersama-sama menaikkan pujian kami di hadapan-Mu. Kami bersyukur bahwa setiap anugerah kasih-Mu. Tuhan, kami merindukan kebenaran-Mu setiap saat, setiap hari. Karena kami menyadari firman-Mu lah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan kami satu kerinduan kami. Kami ingin berhidup berkenan di hadapan-Mu. Kami ingin hidup berkenan, layak di hadapan Tuhan. Tuhan berbicara kepada kami pagi hari ini. Roh Kudus, ajar kami.
untuk kami boleh mengerti setiap kebenaran firman-Mu, dan kami boleh sungguh taat akan setiap kebenaran itu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita akan membaca Alkitab kita dari Roma pasal yang ke-12. Roma 12, kita akan membaca ayat yang ke-1 dan 2. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Saya akan membaca firman Tuhan, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu mau menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya akan ulangi ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang keinginan Allah, saudara, kalau kita membaca di dalam Yesaya pasal yang ke-55 ayat 8 dikatakan bahwa sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Saudara, saya tidak tahu bagaimana Anda secara praktis memahami ayat ini. Tapi saya mau katakan kebenaran ini kepada Anda. Ayat ini tidak berbicara bahwa Allah tidak mau berjalan bersama kita. Ayat ini tidak mau berbicara bahwa karena rancangan kita berbeda, Allah tidak mau bersama-sama dengan kita. Bukan itu maksud ayat itu. Tetapi justru ayat ini mengemukakan keinginan Allah kepada kita. Allah memperlihatkan bahwa rancangannya beda dengan rancangan kita. Jalan kita beda dengan jalan Dia. Tetapi Tuhan Allah ingin, ayo ikut dalam rancanganku. Ayo ikut dalam rencanaku. Ayo ikut dalam jalanku. Karena saya dan saudara, kita adalah ciptaannya. Jalan rancangan pencipta kita. Jalan dan rancangan pembuat kitalah yang harus kita ikuti. Jalan dan rancangannya. Saudara, ketika kita berbicara tentang kebenaran ini, saudara, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita bahwa dikatakan Allah ingin saya dan saudara mengetahui rancangannya, kehendaknya. Maka di dalam ayat yang kita baca tadi, apa yang dikatakan? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah dan boleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Sudah dapat membedakan berarti kita mengerti apa kehendak Allah. Saudara, kita sering lebih memikirkan apa kata orang
Kita lebih sering memikirkan apa yang disenangi orang. Kita lebih sering memikirkan nanti apa kata orang. Bagaimana nanti pandang sikapnya terhadap saya. Tapi firman Tuhan hari ini mengajarkan saya dan saudara lebih penting mengikuti apa kehendak Allah dalam hidup kita. Disukai, disetujui, atau tidak oleh orang lain. Mengerti kehendak Allah, memahaminya, mana yang sempurna, mana yang benar, mana yang sempurna. Itu yang jauh lebih penting dan itu yang Tuhan Allah inginkan. Dan saudara jangan kira ketika kita mengikuti kehendak Allah, pasti akan nyaman hidup kita. Saudara jangan berpikir kalau kita mengikuti kehendak Allah, semua akan setuju dengan kita. Dalam hal apapun. Tapi itu yang Tuhan kehendaki dari kita. Dari saya dan saudara. Saudara, ketika kita membaca bagian ini, Tuhan Allah ingin kita mengerti, mengetahui. Kemudian apa berarti? Mentaati kehendaknya. Nah ini saudara, suasana ini kan sebetulnya Tuhan Allah ingin mengajak kita kembali ke dalam suasana Taman Eden. Ketika penciptaan. Saudara, kadang-kadang ketika saya merenungkan kebenaran firman ya, saya suka artinya berimajinasi begitu ya. Tuhan, alangkah indahnya ya suasana Taman Eden itu. Dia bersama-sama dengan Allah, mengerti kehendaknya. Wah, kita bergaul dengan Allah, ngobrol ya, bisa komunikasi yang baik. Sudah saya selalu membayangkan indah sekali suasana itu. Dan Tuhan ternyata menginginkan kita seperti itu. Suasana yang indah itu. Suasana Taman Eden itu. Saudara, maka ketika kita berdoa setiap hari ya, nanti kita juga akan doa itu kan, doa Bapa kami. Saudara, karena kita seringnya mengucapkannya, kita kadang lupa nilai atau artinya kan. Kita selalu mendoakan, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di mana? Di surga. Kehendak Allah Bapa kita yang kita bawa di bumi ini. Bukan kehendak kita yang kita paksakan naik ke surga, bukan. Itu yang kita selalu doakan. Dan itu yang Tuhan inginkan dari kita. Saudara, kita biarlah mengalami kebenaran firman Tuhan ini. Kita mengalami suasana Taman Eden, mengerti kehendak Allah, mengerti rencananya, taat, dan bisa bersekutu dengan Dia. Sudah bayangkan sungguh berbahagia ketika kita mengerti kehendak Allah dan melakukannya. Dan biarkanlah ini kita jalani kehidupan kita hari lepas hari. Tapi sayangnya kadang-kadang kita terlalu banyak mengeluh ya. Kita bangun pagi dan ternyata ini sudah hari Kamis ya. Ternyata sudah hari Senin ya. Bukankah kita sering seperti itu? Pada ketika Tuhan percayakan kita, saya dan saudara masih ada. Artinya, Tuhan rindu melalui saya dan saudara. Suasana surga hadir. Kita membawa surga di bumi ini. Kita membawa Taman Eden di sekeliling kita. Saudara, mari kita boleh menyadari kebenaran ini. Dan di akhir dalam renungan kita, ketika kita berbicara tentang kehendak Allah, itu sama seperti yang Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima katakan,
hendaklah dalam hidupmu bersama, kamu menaruh pikiran yang terdapat dalam Kristus Yesus. Pikiran Kristus. Berpikirlah seperti Yesus berpikir. Pilihlah seperti yang Yesus pilih. Lakukan seperti yang Dia lakukan. Dan saudara, Tuhan Allah menilai kita. Kalau kemarin kita menyadari kita ciptaan terbaik, hari ini, saudara, Allah ingin engkau mengerti pikiran Allah. Kiranya Tuhan menolong saya dan saudara. Kiranya hidup kita selalu kita rindukan. Kita seperti Dia. Terus diperbaharui dari hari ke hari. Terus diperbaharui dari waktu ke waktu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami rindu, kami diperbaharui dari hari ke hari. Kami rindu mengerti, memahami setiap pikiran Kristus. Tuhan, bentuklah kami dan terus bentuklah kami semakin hari, semakin serupa dengan Engkau. Tuhan, tolong kami untuk kami punya obsesi memahami kehendak Allah. Untuk kami punya obsesi untuk mengerti kehendak-Mu ya Bapa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, untuk kebenaran firman-Mu yang sangat mengubahkan, yang meneguhkan kami. Terima kasih ya Bapa. Pagi ini kami satukan hati kami mau berdoa bersama-sama. Tuhan, ajar kami untuk kami terus merindukan, kami mengerti kehendak-Mu. Dan kami sungguh tahu salah satu kehendak-Mu Engkau nyatakan dalam firman yang tertulis, yaitu Alkitab. Tuhan, ajar kami untuk kami dengan tekun, setia, giat menggali kebenaran firman, membaca, merenungkan, bahkan melakukannya. Tuhan, tolong ajar kami untuk kami boleh memiliki hati, memiliki hidup yang haus akan setiap kebenaran firman-Mu. Sehingga kami terus rindu membacanya. Kami terus rindu, kami terus haus ingin membacanya, memahaminya. Tuhan, pimpinlah kami setiap pribadi. Agar kami semuanya boleh bersama-sama, Tuhan, merindukan akan setiap kehendak Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami, supaya kami memiliki gaya hidup, membaca firman setiap hari, menjadi kehidupan kami, menjadi gaya hidup kami. Sehingga firman itu terus menerus, Tuhan, kami tenggelam di dalamnya, kami hidup di dalamnya. Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu, berkati setiap kami yang secara teratur membaca firman-Mu, supaya kami bisa memahami, mengerti kebenaran firman-Mu, dan kami boleh sungguh menghidupinya. Kami juga mau berdoa Tuhan bersama-sama, kami serahkan buat setiap kerinduan kami. Tuhan, beri kepada kami hati yang berbelas kasihan terhadap jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kami. Biarkan hati kami betul seperti hati-Mu, yang memiliki belas kasihan kepada jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kami, terutama mereka yang belum mengenal kasih-Mu.
Tuhan pimpin kami ya Bapa. Kami berdoa untuk setiap pelayanan-pelayanan misi yang dilakukan baik oleh lembaga-lembaga misi maupun oleh gereja-gereja. Kami berdoa supaya melalui pelayanan misi, oh Tuhan, di daerah-daerah tertentu dan kepada suku-suku tertentu, Tuhan Kau berkati. Baik pelayanan misi melalui pembukaan atau church planting Tuhan. Tuhan berkatilah supaya melalui rintisan-rintisan ini, Tuhan, ada banyak orang juga bisa mengenal Tuhan. Ada banyak orang juga boleh sungguh-sungguh diperlengkapi. Oh Tuhan, diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan pakai setiap orang-orang yang Tuhan pakai untuk melayani daerah-daerah misi ini Tuhan. Berkati baik hamba-hambamu ini maupun keluarganya, suami, istri, dan anak-anak. Supaya semua ada dalam perlindungan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan di daerah-daerah tertentu Tuhan, yang sering mengalami tantangan, yang banyak mengalami kesulitan. Tuhan, kami percaya ketika Injil boleh diberitakan Tuhan, Injil itu mengubahkan. Kami juga berdoa untuk daerah-daerah ini Tuhan, supaya Engkau juga yang menolong. Kami juga secara khusus berdoa untuk pelayanan melalui media massa Tuhan, melalui sosial media Tuhan. Biarlah kami menggunakan sosial media ini untuk memberitakan kabar baik, good news Tuhan, sehingga orang yang membuka, yang membaca, yang mengikuti, yang nonton, mereka boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau. Mereka boleh mendengar berita Injil, mereka boleh mendengar kebenaran. Tuhan, kami rindukan supaya kami boleh memanfaatkan sedapat mungkin media massa atau sosial media untuk pemberitaan kabar baik. Tuhan, kami juga berdoa agar channel-channel YouTube yang ada, yang sudah dikelola dengan baik oleh orang-orang tertentu Tuhan, berkatilah supaya semua itu menjadi satu alat untuk Injil bisa diberitakan dan menjangkau banyak orang tanpa ada batasan, dimanapun Tuhan. Kami mau percayakan kepadamu semuanya. Kami percaya Engkau akan memberkati berbagai upaya pekabaran Injil yang dilakukan. Tuhan, Engkaulah yang terus bekerja juga. Engkaulah Roh Kudus yang mengisapkan, yang menyadarkan setiap hati bahwa kami membutuhkan Kristus. Kami membutuhkan kasih Tuhan. Tuhan, kami mohon pimpinan anugerah-Mu. Kami mohon penyertaan-Mu. Kami mohon bimbingan-Mu. Tuhan, kami juga mau serahkan ke dalam tangan Tuhan buat setiap kehidupan kami. Kami terus menyerahkan buat saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit. Dan intinya kami terus berdoa. Karena kami menyadari, kami tahu Tuhan, kesembuhan datang daripada Engkau. Kesembuhan datang pada Engkau. Berkatilah saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang sedang dirawat di rumah sakit, yang sedang mengadakan Tuhan rawat jalan, yang sedang mengadakan intensif pengobatan. Tuhan, berkatilah semuanya. Berkati setiap upaya dan beri kepada mereka iman, keyakinan, dan Tuhan pengharapan di dalam Engkau. Tuhanlah yang menyembuhkan, Tuhanlah yang memulihkan. Tuhan, biarlah melaluinya Tuhan juga disaksikan. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap aktivitas kami, pekerjaan kami, Tuhan, dan juga untuk setiap pendidikan anak-anak kami. Kami semua kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya dalam kehidupan kami, di marketplace juga, di dunia pendidikan, kami tetap bisa Tuhan pakai untuk melalui perkataan, melalui perbuatan kami menjadi saksi bagi Kristus. Tuhan, terima kasih, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami memohon kepadamu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat dari Tuhan. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di pagi hari ini, sepanjang hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom saudara-saudara, selamat beraktivitas, selamat berkarya. Saudara, biarlah kita semakin hari, semakin boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Biarlah melalui setiap pekerjaan kita, aktivitas kita, senantiasa
kita boleh memuliakan Tuhan. Selamat berkarya, Tuhan memberkati kita. Shalom, Immanuel.